你们没事吧？这就是你丈夫？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-546. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 545. Kemarin pertarungan Qin Chen dan Feng Lei sudah mulai menunjukkan berat sebelah, karena bagaimanapun Qin Chen bisa dengan mudah memberikan tekanan kepada Feng Lei, sampai-sampai membuat ia harus terluka cukup parah. Para tetua tidaklah bisa membantunya karena Kulodao berhasil memberikan tekanan, sampai akhirnya mereka pun menggunakan sebuah teknik rahasia untuk bisa menyerang Kulodao. Rencana mereka berhasil dan sempat melukainya, tapi semua itu hanyalah akting saja, karena bagaimanapun serangan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Sadar lawannya sangatlah kuat, tetua ini pun meminta para bawahannya untuk membawa Feng Lei. Tapi setelah melihat Qin Chen yang dapat menghabisi musuh-musuhnya dengan sangat mudah, membuat mereka sadar kalau menyerang Qin Chen hanya akan membuat mereka meninggoy saja. Alhasil mereka pun pergi dari tempat ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kulodao terus memberikan tekanan kepada tetua ini. Selain itu, dirinya juga tidaklah boleh mengkhawatirkan siapapun, sebab dia itu harus mengkhawatirkan dirinya sendiri karena telah berhadapan dengan dirinya. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua benar-benar sangat sengit. Bahkan energi yang mereka hasilkan bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Hal itu pun telah membuat tetua hantu ini ketakutan. Dalam pertarungan itu, Kulodao berhasil melukainya. Dengan apa yang terjadi pada saat ini telah membuat takut orang-orang Feng Lei. Mereka pun memilih untuk pergi melarikan diri saja daripada harus meninggoy. Namun harapan mereka langsung hilang karena di depan sana ada serangan yang menyambut mereka. Ini semua adalah ulah dari Qiansu. Kedatangannya tentu saja membuat Chen Sisi dan juga Jiruyu merasa begitu senang. Dengan begini tidak ada lagi bahaya yang perlu mereka takuti. 千雪，你们没事吧？ Sedangkan untuk Qin Chen sendiri masih akan berhadapan dengan Feng Lei, sebab dia itu masihlah berkeinginan untuk bertarung dengannya. Feng Lei pun mulai melakukan sesuatu, yang mana batu-batu petir telah dirinya keluarkan. Kemungkinan besar Feng Lei berkeinginan untuk melakukan penerobosan. Tentu saja hal ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Qin Chen. Jadi dia pun langsung saja memberikan tekanan kepadanya dengan formasi miliknya. Tapi Feng Lei tidaklah bisa merasakan apapun, yang membuat ia menjadi begitu percaya diri kalau setelah mengalami penerobosan, dia akan memperlihatkan kepada Qin Chen betapa mengerikannya kekuatan baru yang dia miliki. Dia bisa menjamin kalau Qin Chen akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Feng Lei sudah berhasil menyelesaikan penerobosannya. Semua petir tadi telah masuk ke dalam diri Feng Lei. Ia pun merasa benar-benar puas karena dengan kekuatannya sekarang, menghabisi Qin Chen bukanlah masalah untuknya. Feng Lei pun memperlihatkan ledakan petir yang sangat amat kuat. Bahkan itu mampu menghentikan pertarungan Kulodao dan tetua ini. Dia pun menjadi begitu senang dengan kehebatan tuan mudanya. Tidak heran mengapa dia itu bisa menjadi murid dari tuannya. Tanpa berlama-lama lagi, Feng Lei langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen, yang mana Qin Chen itu menerima semua ini tanpa memberikan perlawanan apapun. Hal itu membuat ketiga gadisnya merasa sangatlah khawatir, karena bagaimanapun serangan Feng Lei sangatlah mengerikan. Bahkan bebatuan yang ada di sana tidaklah mampu menahan kengerian dari petir-petir itu. Feng Lei pun merasa kalau Qin Chen telah musnah dan membuat dirinya benar-benar senang.
Tapi kesenangan itu tidaklah berlangsung lama. Setelah Qin Chen memperlihatkan betapa mudahnya dia menghentikan kekuatan petir Feng Lei. Selain itu, Qin Chen juga memperlihatkan petir miliknya yang bisa melindungi tubuhnya. Baginya, petir Feng Lei itu terlalu lemah untuk menyentuh dirinya. Feng Lei tidaklah menduga dan apa yang dirinya lihat saat ini. Sedangkan para gadis ini begitu terpukau akan kehebatan Qin Chen. Berhubung Feng Lei tidak tahu apa-apa, jadi Qin Chen pun memberitahu kalau bukan dia saja yang menguasai teknik bayangan petir, namun Qin Chen juga menguasainya. Bahkan bisa dikatakan kalau petir yang Qin Chen miliki jauh lebih mengerikan dari miliknya. Hal itu dibuktikan dengan serangan Qin Chen yang sulit ditahan oleh Feng Lei. Bahkan hal itu menyebabkan beberapa orang di sana harus terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qin Chen pun kembali melancarkan serangan yang sudah tidak dapat lagi Feng Lei tahan. Ia pun harus terpental dan menerima luka yang cukup parah. Sadar kalau lawannya terlalu kuat, Feng Lei pun memilih untuk pergi melarikan diri. Hanya saja Qin Chen tidak pernah mengatakan kalau Feng Lei bisa keluar dari sini secara hidup-hidup. Sambaran petir pun kembali mengenai Feng Lei dan memaksanya untuk berjalan saja. Siksaan pun terus Qin Chen berikan kepadanya, sampai-sampai membuat Feng Lei tidaklah berdaya. Dengan kondisinya yang sudah tidak baik-baik saja, telah mengaktifkan formasi tersembunyi yang ada pada diri Feng Lei. Kekuatan yang begitu besar pun perlahan-lahan mulai keluar. Terlihat juga ada formasi yang telah terbentuk di bawah Feng Lei, yang mana ini kemungkinan sosok yang tidaklah biasa. Beliau merupakan Feng Xiaoyu dan ayah dari Feng Lei, yang mana tentu dia adalah sang kaisar. Tekanan pun telah dirinya berikan yang mengakibatkan semua orang yang ada di sana tidak bisa berdiri dengan benar dan memaksa mereka untuk terus tunduk. Hanya Qin Chen saja yang tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Selain itu, dia sangatlah kesal melihat sosoknya tersebut. Feng Lei pun mengadu kepada ayahnya untuk segera diselamatkan. Hanya saja, sang kaisar ini agak tertarik kepada Qin Chen karena dia mampu menahan tekanan yang dia berikan melalui pemecah gelombang. Ia pun ingin melihat apakah Qin Chen bisa lepas dari pecahan ruang yang dirinya ciptakan. Di saat petarung sengit hendak terjadi, episodenya ini pun malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen agak terkejut, pasalnya Feng Xiaoyu juga telah tahu tentang hubungan istana Piao Miao dan juga klan Yimo. Jadi Qin Chen pun memanfaatkan hubungan ini untuk bisa memberikan tekanan kepada Feng Xiaoyu, yang mana dia meminta orang-orang istana Piao Miao untuk segera bertindak. Karena bagaimanapun Feng Xiaoyu telah mengetahui rencana mereka. Jika sampai hal ini dibiarkan, maka yang ada rencana mereka di tempat ini akan sepenuhnya gagal. Gadis ini tentu saja terkejut dengan apa yang Qin Chen katakan. Terlebih lagi, Denny tidaklah tahu apa-apa. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.